Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Kanzil Fahmi Masum dengan nomor induk mahasiswa 2220102. Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kediri. Baik, di sini saya ingin menyampaikan atau mengulas kembali materi pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah kelas 8 Sanawiyah dengan tema Raih Akhiratmu dengan menjauhi gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. Oke, next. Selanjutnya, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam materi, di sini kami akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama yakni mampu menjelaskan pengertian materialistis, hedonis, dan konsumtif. Yang kedua yakni mampu menyebutkan dampak negatif dari gaya hidup tersebut. Dan yang terakhir yakni mampu menunjukkan sikap menolak segala bentuk materialistis, hedonis, dan konsumtif. Oke, untuk selanjutnya yakni peta konsep. Di sini ada peta konsep mengenai tiga sifat atau tiga sikap tersebut, di mana satu dengan yang lain ini saling berkaitan. Di sini seperti yang warna biru, lingkaran yang pertama warna biru yakni materialistis. Materialistis ini adalah fokus pada harta dan kekayaan sebagai tujuan hidup. Jadi sikap materialistis ini dapat mendorong hedonisme. Sikap hedonisme. Mengapa demikian? Karena orang yang mengutamakan harta cenderung mencari kesenangan duniawi. Adapun hedonisme ini lebih condong untuk mengutamakan kesenangan dari kenikmatan duniawi. Hedonisme ini juga dapat memicu sikap konsumtif karena seseorang akan terus membeli barang untuk memenuhi keinginannya tanpa mempertimbangkan kebutuhan hari-hariannya. Selanjutnya yakni konsumtif. Konsumtif ini merupakan kebiasaan membeli atau menggunakan sesuatu atau barang secara berlebihan tanpa adanya perencanaan. Nah, konsumtif ini tentu akan memperkuat materialisme. Mengapa demikian? Karena pola hidup konsumtif atau pola hidup yang boros ini membuat orang semakin bergantung pada materi. Baik teman-teman, langsung masuk ke materi selanjutnya yakni materialisme. Jadi apa sih yang dinamakan materialisme teman-teman? Di sini ada gambar seseorang yang seseorang yang melemparkan uang atau seseorang yang ya ada seseorang yang melemparkan uang. Di sini ini mengandung makna bahwa seseorang tersebut hanya berfokus kepada kesenangan atau kekayaan dunia. Jadi teman-teman, materialisme ini adalah suatu pandangan hidup yang menjadikan kesenangan dan kekayaan sebagai tujuan utama tanpa mempertimbangkan halal atau haram, tanpa mempertimbangkan bagaimana ia memperoleh kesenangan atau kekayaan tersebut. Contoh di sini ada seseorang yang bekerja keras sehingga seseorang dengan pekerjaan dan juga jabatan yang bagus. Nah, ia percaya hanya dengan jabatan, dengan pekerjaan, dengan kekayaannya, ia dapat menghidupi dirinya sendiri. Nah, dalam contoh tersebut, orang tersebut ini hanya semata-mata mencari dan mementingkan materi tanpa mengingat Tuhan. Dan dia lupa bahwa pekerjaan, jabatan, rezeki, apapun itu hanya Allah yang mengatur. Dia lupa akan segalanya. Jadi pandangan hidupnya ini hanya mementingkan atau menjadikan kesenangan dan juga kekayaan sebagai tujuan utama dalam hidup. Materialisme sendiri ini memiliki dampak yang buruk, teman-teman. Jadi yang pertama mungkin yang dapat atau dampak buruk dari sikap materialisme ini yakni dapat mendorong perilaku korupsi dan kriminal.
di mana seseorang yang hanya menjadikan kesenangan dan juga kekayaan sebagai pandangan hidup, mereka tidak akan peduli bagaimana ia memperoleh eh, kesenangan tersebut. Bisa jadi ia memperolehnya dari perilaku korupsi, perilaku korupsi mengambil hak sesuatu yang bukan haknya, ataupun bisa jadi karena memang dari dirinya ini terdapat seperti ketergantungan akan kesenangan duniawi dan juga kekayaan semata, ia melakukan tindakan kriminal. Jadi tanpa ia sadari bagaimana ia memperoleh kesenangan tersebut. Selanjutnya, yakni menjadikan manusia tamak dan tidak pernah puas. Seseorang yang memiliki sifat materialistis ini yang senantiasa menjadikan kesenangan dan kekayaan sebagai pandangan dan juga tujuan hidup ini, mereka senantiasa merasa kurang, tidak puas, sehingga ia akan berusaha dengan cara apapun untuk memenuhi kebutuhannya atau kesenangannya yang bersifat belaka, fiktif atau kesenangan sementara tersebut. Dan selanjutnya yakni menjauhkan manusia dari nilai-nilai keimanan. Mereka yang menjadikan kekayaan dan juga kesenangan ini sebagai pandangan hidup ini, mereka seringkali disibukkan dengan kesenangannya hingga lalai akan nilai-nilai keimanan, sehingga ia lupa bahwasannya segala sesuatu itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya teman-teman ada hedonis. Hedon atau hedonisme adalah sebutan bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan dirinya sebagai tujuan utama dalam hidupnya. Jadi ia akan melakukan berbagai cara untuk merasa bahagia tanpa memperdulikan norma-norma yang berlaku dalam hidup. Jadi ia hanya berfokus untuk bagaimana ia mencari kesenangan dunianya. Contohnya seseorang yang gemar menunjukkan gaya hidup mewah, flexing, dan sebagainya, mengkonsumsi makanan dan minuman secara berlebihan tanpa memperhatikan uh, tan, uh, secara berlebihan pokoknya teman-teman. Jadi ia tanpa memperhatikan bagaimana makanan tersebut, terus kemudian senantiasa berbelanja walaupun harus berutang, dan ia berbelanjanya ini disebabkan oleh tren-tren yang mungkin tidak penting. Oke, selanjutnya dampak buruk dari hedonisme yang pertama yakni meningkatkan perilaku boros dan konsumtif. Yang kedua yakni mengabaikan tanggung jawab sosial dan agama. Yang terakhir yakni menjadikan manusia lalai akan kehidupan akhirat. Jadi hedonisme ini memiliki dampak buruk, teman-teman. Di mana seseorang yang memiliki sikap hedon atau hedonis ini cenderung mereka ini lebih mengarah kepada perilaku konsumtif. Ya, ini saling berkaitan. Jadi mereka ini boros sekali mengeluarkan sesuatu di mana sesuatu tersebut hanya untuk kesenangan belaka tanpa memperhatikan manfaat atau jangka panjang dari sesuatu tersebut. Terus hedon ini juga dapat menjadikan manusia lalai akan kehidupannya, di mana ia lebih berfokus kepada kesenangan dalam hidupnya, lebih berfokus bagaimana ia mendapatkan kesenangan dalam hidupnya hingga ia lalai bahwa akhirat akan menantinya. Selanjutnya yakni konsumtif. Konsumtif ini masih berkaitan dengan hedon tadi, di mana hedonisme tadi memicu ke sikap atau perilaku konsumtif, yaitu membeli atau kebiasaan membeli atau menggunakan sesuatu secara berlebihan, secara boros tanpa adanya perencanaan. Jadi contohnya mereka itu hanya membeli barang atau seseorang yang membeli barang karena tren, bukan karena kebutuhan. Biasanya seringkali di platform media-media sosial, di TikTok mungkin atau di Instagram, itu ada seseorang yang melihat postingan-postingan orang lain, flexing, postingan-postingan yang berbau kemewahan, kesenangan duniawi, sehingga memicu seseorang tersebut untuk bagaimana ia membeli atau menggunakan sesuatu hanya karena mengikuti tren tanpa memperhatikan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan sehari-harinya.
Ini termasuk dari perilaku konsumtif yang tidak baik. Perilaku konsumtif sendiri ini juga berdampak buruk bagi seseorang. Yang pertama, dapat pemborosan atau dapat menimbulkan pemborosan dan juga ketidakmampuan dalam menabung. Karena uang yang seharusnya dia tabung untuk masa depannya begitu saja habis, ia gunakan hanya untuk mengikuti tren kesenangan-kesenangan belaka. Selanjutnya, yakni meningkatkan ketergantungan pada barang-barang mewah ataupun barang-barang yang lagi tren tadi. Jadi barang-barang yang sebenarnya kita belum membutuhkan, itu kita malah ketergantungan. Terus dapat juga menimbulkan ketimpangan sosial. Selanjutnya yakni dalil Al-Quran yang melarang perilaku konsumsi materialis. Baik, yang pertama adalah Al-Quran Al-Maza ayat 1 sampai 9, ada juga Al-Quran Surat Al-Isra ayat 27. Selanjutnya yakni Al-Quran Surat Al-Maza ayat 1 sampai 9 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Artinya kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilempar ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apakah hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah, yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Al-ayat. Jadi Al-Humazah ayat 1 sampai 9 ini menerangkan atau menjelaskan ancaman bagi seseorang yang mengumpulkan hartanya tanpa manfaat. Jadi mereka itu mengira bahwa hartanya ini dapat membuatnya kekal. Padahal harta itu semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada Al-Quran Surat Al-Isra ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-ayat. Jadi surat Al-Isra 27 ini menjelaskan tentang bahaya bagi seseorang yang senantiasa menghambur-hamburkan hartanya, membuat boros menjadi seseorang yang pemboros, dan pemboros itu merupakan atau seseorang yang menghambur-hamburkan hartanya ini merupakan saudara syaitan, di mana syaitan ini adalah makhluk yang ingkar kepada Tuhan. Selanjutnya yakni cara menghindari gaya hidup materialistis, hedonis dan konsumtif. Di sini terdapat tutorial-tutorial yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 172 dan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Mari kita simak. Yang pertama ada Quran surat Al-Baqarah ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Al-ayah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 ini memerintahkan kepada kita, orang-orang yang beriman, untuk mencari
atau memakan dari rezeki yang telah disediakan oleh Allah yang baik-baik, yang halalan thayyibah. Dan eh, perintah kepada kita agar senantiasa bersyukur atas karunia dan juga nikmat yang telah diberikan kepada Allah, yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Maaf. Selanjutnya ada hadis riwayat An-Nasa'i an Umar bin Shu'aib an abihi an jadihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu wa tasaddaqu wa albasu fi ghairi israfi wala makhilah, yang artinya dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan dan minumlah, bersedekahlah serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tidak sombong. Jadi dari kedua dalil tersebut dapat kita ambil beberapa poin bagaimana cara menghindari gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. Yang pertama yakni memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada Allah ini menjadi fondasi utama bagi seseorang muslim, terutama di mana iman tersebut akan menjadi pagar atau pembatas ketika seseorang akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan. Jadi mereka akan senantiasa ingat kepada Allah, ingat kepada Sang Pencipta, ingat kepada Tuhan yang telah memberikan karunia dan juga nikmat kepada hamba-hambanya. Yang kedua yakni senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Seperti halnya yang telah diperintahkan tadi di dalam surat Al-Baqarah bahwa kita senantiasa diperintahkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Apabila kita bersyukur atas rezeki yang dikaruniakan oleh Allah, insya Allah Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya. Kemudian ada juga bersedekah dengan ikhlas. Sedekah kepada hamba atau teman-teman atau sanak saudara yang membutuhkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yakni tidak hidup berlebihan dalam kebutuhan sandang dan papan. Jadi menggunakan sesuatu ini sesuai porsinya. Membeli sesuatu ini sesuai dengan kebutuhannya. Tidak mengikuti tren-tren yang mungkin tidak penting lah atau belum dibutuhkan di dalam kehidupan ini. Selanjutnya ini menghindari sifat sombong. Yang terakhir yakni memiliki sifat qanaah. Nah, sifat qanaah ini penting teman-teman karena apa? Karena ketika kita merasa cukup, tentu kita ketika kita merasa cukup, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan bagi kita. Selanjutnya yakni manfaat menghindari gaya hidup tersebut. Gaya hidup konsumtif, materialistis, dan juga hedonis. Yang pertama mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hidup lebih tenang dan juga berkah. Yang ketiga tubuh lebih sehat karena menghindari konsumsi yang berlebihan. Yang keempat amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari api neraka, dan yang terakhir Allah mengangkat derajat hamba-hambanya yang beriman. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari penyampaian materi ini tadi, teman-teman, yakni yang pertama, materialisme, hedonisme, dan juga konsumtif adalah gaya hidup yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, yakni dampaknya sangat merugikan baik secara individu maupun sosial. Dan yang terakhir, Islam mengajarkan kita untuk senantiasa hidup sederhana, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang telah diberikannya, dan mengingatkan kita agar mengutamakan akhiratnya. Oke, demikian teman-teman sedikit materi atau ulasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.